Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas balada 10 tahun beramal tanpa ilmu. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Termaktub kisah ini dalam kitab Nihayatul Izzi wa Syaraf karya Abu Yas Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, bahwa suatu ketika ada seorang ayah yang menasihati kedua anaknya. Wahai kedua anakku, kini engkau telah beranjak dewasa, namun dirimu sama sekali belum melihat dunia luar. Maka dari itu berkelanalah, wahai putraku, hingga engkau mendapatkan pengalaman yang bermanfaat bagi kehidupanmu kelak. Kedua putra tersebut lantas bergegas untuk mempersiapkan pengembaraannya. Setelah berpamit dengan ayah mereka, keduanya berpisah di ujung jalan desa. Ya, mereka tidak mengembara bersama. Mereka lebih memilih berpisah, menentukan destinasi sesuai kehendak hati. Kini, lega sudah hati sang ayah meski awalnya agak berberat hati harus berpisah dengan kedua buah hati. Namun, baginya lebih penting melepaskan anaknya untuk berkelana mengarungi samudra kehidupan luar sana yang tentu bermanfaat kelak bagi mereka. Tak terasa, 10 tahun berlalu sesuai waktu yang telah disepakati. Mereka bersama-sama kembali ke hadirat sang ayah yang telah menanti. Setelah melepas rindu dan berbasa-basi, sang ayah pun mulai menyodorkan pertanyaan inti. Wahai putraku yang kusayangi, apakah yang engkau dapat selama 1 dekade ini? Tanya sang ayah penuh tatapan dalam. Salah satu dari mereka mulai angkat bicara. Wahai ayah yang sangat hamba hormati, semenjak langkah kakiku tak terlihat oleh pandanganmu, hamba memutuskan untuk pergi belajar ke pesantren kepada seorang guru. Alhamdulillah, selama itu hamba berhasil meringkas beberapa pelajaran yang telah diajarkan. Ini ayahanda, terang sang anak sambil menyerahkan beberapa tumpuk buku ringkasannya. Maha suci Allah yang telah menuntunmu ke jalan ilmu, wahai putraku. Semoga ilmumu bermanfaat kelak bagi pribadimu, keluarga, dan masyarakat di sekitarmu. Doa sang ayah. Lantas bagaimana dengan dikau, wahai putraku? Tanya ayah kepada anak yang satunya. Wahai ayahku, selama 10 tahun ini, aku memutuskan untuk tahanus, menyepi beribadah kepada Allah di sebuah gua. Alhamdulillah, baru berselang 3 hari Allah telah memberiku anugerah yang tak terkira. Apa itu, wahai anakku? Belum sampai anaknya selesai menjelaskan, sang ayah terburu memotong penjelasan anaknya akibat keingintahuan yang begitu mendalam. Ya, baru saja 3 hari aku berdiam diri di gua tersebut. Tiba-tiba ada seekor kadal emas yang berkilauan sedang berdiam diri di hadapanku. Ia begitu indah dan menarik pandanganku. Besar firasatku bahwa ini adalah karunia yang Allah berikan kepadaku. Aku lantas mengambilnya. Namun, kupikir rasanya aku akan kerepotan jika harus memeliharanya hidup-hidup. Sedangkan niatku bertapa di dalam gua adalah agar aku dapat khusyuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Akhirnya, aku awetkan saja kadal emas tersebut. Setelah aku menghilangkan nyawanya, lantas aku jemur bangkai kadal tersebut hingga mengering dan tak berbau. Setelah itu kutali ujung tubuhnya dengan kalung yang kini terlilit di leherku. Ini dia ayah, terang anak tersebut sambil menunjukkan kalung yang bergelantung di lehernya. Astagfirullah, seru sang ayah. Alih-alih sang ayah terpukau bangga akibat pencapaiannya selama mengembara, sang ayah justru bermuram durja sambil memegang kepala. Anaknya bingung tiada tara. Adakah yang salah dengan kisah hebat yang dialaminya? Ia pun segera bertanya kepada ayahnya.
Apakah yang membuatmu bersedih, wahai ayahanda? Bagaimana aku tidak kecewa, wahai putraku? Apakah engkau tidak tahu bahwa sesungguhnya bangkai adalah najis hukumnya? Sedang engkau selama pertapaanmu di goa sana dengan bangga mengalungkan barang najis dengan mengira bahwa itu adalah karunia dari Allah Ta'ala. Ketika itu sang ayah begitu terpukul. Lantas bagaimanakah ibadahku, ayah? Kukira dengan menyepi dan beribadah saja Allah akan memberiku karunia yang luar biasa. Kaget sang anak, cemas tak karuan. Ketahuilah, wahai anakku, wajib bagimu untuk mengganti seluruh ibadah salat yang engkau lakukan setelah engkau menggunakan kalung tersebut selama 10 tahun ini. Karena tidaklah sah ibadah seseorang ketika ia membawa najis dalam ibadahnya. Terang sang ayah dengan wajah yang penuh iba. Dan ketahuilah satu hal lagi, anakku. Berpindahlah engkau ke jalan ilmu terlebih dahulu sebelum engkau mengarungi sisi kehidupan yang lainnya di kemudian kelak. Karena sebaik-baiknya bekal kehidupan adalah ilmu yang bermanfaat yang juga diamalkan. Pesan sang ayah di akhir perbincangan. Sedang sang anak pun tertunduk malu sembari sesungguhkan menahan sesal dan malu. Sahabat pena pencari hikmah, memang ilmu merupakan bekal pertama dan utama dalam menjalani kehidupan. Bahkan sering sekali ulama salaf dalam menggambarkan pentingnya ilmu. Sesungguhnya seorang faqih dan berhati-hati itu lebih sulit bagi setan untuk menggodanya dibandingkan dengan 1000 hamba yang rajin beribadah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.